Kenapa, Roy? Gawat. Ada. Roy? Ini Kenapa, Roy? Kenapa, Roy? Apa yang dilihat? saya ngeliat dia kayak kuntilanak dan sumpah. Padahal sebenarnya saya udah bilang di tubuhnya yang lemah, tenang, seperti air yang tenang tapi dalam banget. Di badannya dia itu udah jadi kayak sarangnya. Sarang sundel bolong. Ini karena udah cukup lama. Aduh. Kamu Jadi kedua semua rambutnya kumpul gitu? tolong Gituin aja. Gituin aja ya, tolong jangan digituin. Saya ngeliat penampakan itu di kepala saya terus. Gitu sih. Tapi yang saya bilang penyelesaiannya adalah di rumahnya tolong dihabiskan semua barang-barangnya. Yang kardus-kardus di bawah kasur itu. Nanti dia kehilangan pasangannya. Pasangannya tiba-tiba terbuka matanya terus meninggalkan dia gimana, Roy? Harusnya dari awal, kalau memang sudah niatnya untuk melepas, pasti aku harus terima konsekuensinya. Iya. Kalau Saya bisa udah siap. ditinggalkan semuanya. Dari awal kan harusnya udah siap. Iya. Mbak Tin, setelah dibacain semuanya sama Roy, dilihat apa yang nggak bisa kita lihat, Iya. apa rasanya sekarang? Takut, sebenarnya saya takut, benar jujur. Ini makhluk-makhluk itu masih bisa hilang meninggalkan Atin, Roy. Bisa. Kalau benar-benar dia ibadah yang kuat dan tinggalin semua barang-barang yang lama, pasti bisa. Ada salah satu baju kesukaan sang makhluk halus ini saya ngeliat. Satu celana pendek punya pria Koreanya, dan satu lagi baju putih, baju tidur. Atin kalau tidur kan pakai baju putih kan? Iya. Itu yang Roy lihat. Itu tolong dibuang, dibakar tuh, kasih buang aja udah. Gitu. Untung buru-buru diberesin pada hari ini. Saya juga berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan buat saya juga untuk membersihkan. Duh, mudah-mudahan jangan sampai ada tumbal, jangan sampai ada Amin. korban ya Mbak Atin ya. Iya. Salah satu Bunga ada yang mau iya. disampaikan, Bunga? Ya enggak, mungkin dengan kejadian ini batin mungkin lebih menerima keadaan diri sendiri ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin harus menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri kamu Iya. gitu. Itu mungkin akan lebih happy life kali ya. Yes, Ya bagi. kan? Mungkin Menerima seperti itu. ya. Ya menerima gitu. Menerima kelebihan dan kekurangan diri Kamu. sendiri. Kalau kamu merasa kekurangan, ya kamu harus buat kekurangan kamu tuh jadi kelebihan gitu. Ya. Dan itu cuma bisa Oke. dinilai sama diri kamu sendiri. Nggak usah peduli dengan omongan orang ya kan. Ya, ya, ya. Tapi jujur ya, saya terima kasih sama Mbak Atin karena rela ngelepasin semuanya dengan tulus. Saya ngelihat di sini adalah ketulusan yang saya rasakan. Itu yang saya lihat di mata batin saya. Tapi Ren, aku boleh nanya nggak? Boleh. Kalau misalnya udah dibuang semua, maksudnya apakah segampang itu secara batin ini kan udah cukup bertahun-tahun gitu loh, itu udah 2013, iya 5 ada di tahun. dalam tubuh dia gitu. Apakah cuma dengan cara membuang barang-barang yang dia pakai itu sosok itu nggak akan muncul lagi atau mungkin membisik-bisikan dia untuk ayo datang lagi nih? Iya, pasti. Ketika dibuang pasti ada sosok bisikan-bisikan lagi untuk tergoda untuk cari Iya. lagi, ayo datang lagi. Namun Mbak Atin kalau ngelakuin perbuatan baik yang banyak nih, niscaya sih hasilnya pasti sang makhluk halus sudah nggak bisa gangguin kamu lewat bisikan lagi untuk pakai lagi, goda lagi, menggoda untuk pakai lagi. Saya yakin itu udah enggak. Insya Allah, ya. Jadi ada prosesnya. Ada yang proses juga harus tentunya. Masih panjang, Mas Bayu. Panjang Masih ya. panjang. Tapi harus dimulai sih memang kalau emang mau lepas dari semuanya. Mudah-mudahan cerita Mbak Atin ini jadi ya inspirasi buat kita semua dan memberi pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai gara-gara punya keinginan yang di luar kemampuan akhirnya ada makhluk-makhluk yang Ya enggak ya. yang kita nggak bisa kendalikan, yang nggak justru. Iya. Terima kasih Mbak Atin.
Mudah-mudahan semua usahanya diberikan kelancaran, kemudahan dan bisa bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai dan cintai. Amin. Terima kasih Mbak Tin. Terima Boleh kasih. meninggalkan menembus mata batin. Terima kasih ya Mbak Tin. Oke. Kehidupan memang penuh tantangan dan masalah. Untuk itu gunakanlah hal-hal yang positif agar lebih mudah menaklukkan keadaan. Karena ilmu penglaris yang digunakannya, perempuan yang akan hadir berikut ini justru sering mengalami gangguan mistis dalam hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama yang sudah disamarkan. Kami persilahkan Wiwit. Halo Mbak Wiwit. Ya, saya Wiwit. Ya terima kasih. Boleh silahkan duduk. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Mbak Wiwit ya. Iya. Menggunakan ilmu penglaris katanya. Iya. Iya. Itu untuk apa sih penglarisnya? Maksudnya karena untuk usaha atau mendatangkan orang atau pasangan gitu? Awalnya itu saya usaha, tapi usaha saya itu sepi. Padahal kalau dari kualitas masakan, menu, saya nggak beda jauh karena saya pegang salah satu kafe gitu. Terus apa? Saya curiga gitu loh Mas. Terus semakin gimana gitu kayaknya, kok usaha saya nggak ada yang beli gitu loh. Terus lihat kanan kiri, kok belum ada 1 jam, semua kumpul gitu ke mereka. Dan nggak ada satupun yang ke saya. Jadi maksudnya usahanya bisnis kuliner gitu, makanan, punya kafe tapi sepi. Sementara yang kanan cuma makan kiri kali ya. tempat Bukan, makan. outlet. Outlet. Sama lapak 1. Lapak 1. Makanan. Jadi Iya, kuliner. Mbak ini pengelola usaha gitu. Kanan kirinya rame. Rame. Padahal kalau dari citra rasa mereka jauh dari saya. Jauh lebih enak atau jauh lebih nggak enak? Jauh dari nggak enak. Nggak enak gitu. Ha-ha. Oke. Dan waktu itu Mbak Wiwit memutuskan menggunakan penglaris. Iya, itu berdasarkan dari pertama salah satu customer, terus teman-teman juga ada yang mendatangi saya. Awalnya saya nggak langsung percaya ya. Terus kedua, ketiga sampai 7 kali ajakan dari mereka, baru saya berpikir gitu loh. Saya capek kerja dari pagi sampai sore lagi, hasilnya nggak ada gitu loh. Tidak seperti yang di rumah gitu. Ilmu penglaris itu dapatnya dari mana Mbak Wiwit? Saya diajak ke suatu daerah. Daerah itu sangat terpencil. Terus pokoknya untuk mencapai sana itu kayak hutan-hutan gitu Mas. Terus di situ itu banyak Mas. Banyak, bukan saya aja ya, bukan hanya penglaris. Iya, yang punya rumah ini siapa maksud saya? Ada kayak bapak yang dituakan, dia Oke. dia sebut kayak semacam kayak gitu. Dan banyak juga orang yang datang ke situ. Banyak betul. Tujuannya adalah untuk minta hal yang sama. Iya, beda-beda sih Mas. Ada yang pesugihan, ada yang penglarisan. Nah kalau waktu itu Mbak Wiwit gimana Oke. penglarisnya? Dapat apa? Benda kah? Atau dipasang di badan atau apa? Nggak dipasang sih Mas. Jadi kita datang pertama kali, kita disuruh duduk ya, beda ruangan gitu ya dengan mereka yang sudah beberapa kali ke sana. Waktu itu saya datang kalau nggak salah pas malam Jumat. Jadi saya dipersilakan untuk duduk di teras. Kemudian saya ditanya keluh kesahnya apa, gini. Udah saya jelaskan, langsung dia ngasih kayak semacam kayak tulisan gitu loh Mas. Tulisan, saya suruh mengamalkan, itu yang pertama. Yang kedua, saya diwajibkan mandi. Di situ? Iya, mandi menggunakan kayak bunga-bunga gitu. Terus saya suruh bawa kayak sejenis minyak gitu loh Mas. Minyak dari orang sana. Iya, pokoknya menggunakan minyak itu sama bunga. Saya disuruh mandi menggunakan itu semua. Dilakukan? Dilakukan. Setelah itu berhasil, jadi laris. Iya, sangat-sangat berhasil. Apa yang terjadi setelah mandi itu? Jadi pada saat saya selesai mandi ya, saya pulang. Terus menjelang pagi itu cepet kok reaksinya.
pas ajan subuh itu mereka udah datang ke rumah saya. Dari pagi. Iya, sudah beli gitu, maksudnya udah berkerumun orang gitu. Terus di lapak saya satunya juga yang biasanya sepi gitu, luar biasa Mas. Rame. Sangat-sangat ramai. Oke. Setelah mandi pakai ini pakai itu dan rame, ada ritual yang dilakuin nggak sih? Ritualnya kita hanya mandi, terus pada malam Jumat misalnya Kliwon gitu ya, kita harus datang ke rumahnya dia. Oh, jadi harus bolak-balik gitu. Iya, betul. Waktu balik ke sana tuh apa yang dilakuin? Ya kita lihat dulu kapasitasnya kita sudah larisnya seberapa gitu. Terus kita juga harus ngasih uang ke beliau gitu. Berapa waktu itu Mas? Waktu itu pertamanya sih seikhlasnya ya. Kedua dia bilang seikhlasnya tapi secara nggak Ditentukan langsung gitu dia ya? Kayak ditentukan. iya meminta lebih gitu Mas. Gimana minta? Maksudnya berapa? Misalnya- Sekitar berapa sampai berapa? Range-nya aja. 1 juta gitu. Tapi pasti 1 juta itu Mbak pasti dapat untung dari makanan itu bisa mencapai lebih dari Lebih. Terus amalannya juga lebih lagi Mas. Pada saat Pas kita datang, balik ke sana dikasih amalan yang lebih Iya, banyak lagi. Gunanya? Gunanya ya dia bilang untuk mempertahankan, terus untuk menarik minat juga, menarik minat pembeli yang lain dalam kapasitas besar gitu. Oke. Mas Bayu, aku mau nanya agak sensitif nih, boleh nggak? Boleh. Mbak, kalau Mbak tuh mungkin kayak tulang punggung keluarga gitu nggak? Iya. Pasti punya anak-anak gitu ya? Saya kebetulan single mom. Oh, single mom. Saya pikir kan kalau uang dari hasil seperti itu apa nggak kasih keluarga gitu, kayaknya rasanya berdosa banget nggak sih gitu? Iya, kejadian itu saya alami juga ya. Pertama mungkin bulan pertama. Kelabang. Astagfirullahaladzim. Wih, Benar kan? ini Benar kan? Kejadiannya. pernah Iya, lihat, pernah iya, ketemu, sering datang ke Labang. Sering. Masuk loh. Dan sampai sekarang masih. Itu kelabang itu buat, maksudnya apa, dia yang emang mantau gitu atau? Jadi pada saat saya menolak untuk datang ke sana lagi, banyak sekali yang saya terima gitu. Pada saat saya menyetir untuk order malam gitu ya. Oke. Jadi Mbak Wiwit sekarang ini udah nggak balik lagi ke tempat itu. Sudah tidak Mas, Dan setelah itu sering ada kejadian-kejadian kayak gini. sering. Gini, Mbak Wiwit, sebaiknya memang Mbak Wiwit langsung aja cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wiwit, perempuan yang lahir pada tanggal 5 Januari 1982, tinggal di rumah bernomor 17. Ketidakpuasannya membawa ke dalam jurang kegelapan, terjebak dalam praktek dan ritual ilmu hitam yang dilakoninya. Dalam penglihatan batin saya, ada makhluk gaib yang sengaja dikirim untuk mencelakai Wiwit. Saya melihat dan mencium aroma bau amis di sini. Bau amis yang menggerayangi seluruh tubuh saya. Banyak sesuatu yang berjalan di tubuh saya. Selamat malam, Roy. Selamat malam Kak. Silakan duduk. Ya, jadi saya melihat nama Wiwit, Iya, tanggal lahirnya 5/1/1982. iya betul. Kemudian nomor rumahnya 17. Ya, Aduh, saya kok lihat kamu, saya tidak merasa nyaman ya. iya. Saya merasa di hati saya merasakan ketidaknyamanan.
Maksudnya gak Iya, Kak. nyaman tuh gimana, Roy? Banyak banget energi negatif yang saya terima di sini. Kenapa, Roy? Ada yang didengar? Iya. Saya ngelihat di sini banyak makhluk halus ya. Di Banyak, belakangnya Kak. dia. Banyak, Banyak. banyak, Banyak banget makhluk halus di belakang dia. banyak. Iya. Dan sampai sekarang pun saya ngalamin ketakutan pada saat tadi masuk sini. Hah? Jujur, Terasa gitu. terasa Dan sekarang ada di deket dia, Roy. ada. Teman-temannya banyak, Pak Yu. Jadi teman-temannya dia banyak. Dia udah berteman sama makhluk-makhluk itu maksudnya? Iya. Iya, Mbak Wit. Pernah komunikasi sama makhluk-makhluk itu? Sering lihat dan sering diganggu mereka. Di belakang kamu sekarang banyak teman-teman Iya. kamu. Iya, Kak. Saya akui iya. Kok bisa datang ke Mbak Wiwit? Kenapa? Ngapain? Saya juga nggak tahu ya. Tapi semenjak saya hentikan itu semua, mereka tuh selalu ganggu saya.